Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Rifki Fadilah, Muhammad Lutfi Aldiansyah, dan Muhammad Rizki. Kami akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan tentang kepribadian. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian kepribadian, tipe-tipe kepribadian, dan cara tiap kepribadian dalam menyelesaikan konflik. Pengertian kepribadian. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari yaitu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Pengertian kepribadian menurut psikologi. Menurut Browner, menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-gerik suatu badan sehingga kepribadian dapat dikatakan corak gerak-gerik suatu badan manusia. Tingkah laku yang disebut kepribadian bersifat sadar dan tidak sadar. Hal itu dapat dilihat dari sudut diri manusia dan dari sudut lingkungannya. Menurut George Kelly, bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Menurut Gordon Allport, merumuskan kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Menurut Sigmund Freud, memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID, ego, dan superego. Dan tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Tipe-tipe kepribadian. A. Sanguinis. Seorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, dapat membuat lingkungannya gembira dan senang. Akan tetapi tipe ini pun memiliki kelemahan antara lain cenderung impulsif, bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. B. Melancholic. Seorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, mengerti estetika keindahan hidup, perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Orang yang memiliki tipe ini juga memiliki kelemahan antara lain sangat mudah dikuasai oleh perasaan dan cenderung perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Oleh karena itu, orang yang bertipe ini tidak mudah untuk terangkat senang dan tertawa berbahak-bahak. Choleric. Seorang yang memiliki tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain cenderung berinteraksi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diembanannya. Orang yang bertipe ini memiliki kelemahan antara lain kurang mampu merasakan perasaan orang lain, kurang mampu mengembangkan rasa kasihan kepada orang yang sedang menderita, dan perasaannya kurang bermain. D. Flegmatis. Seorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain cenderung tenang, gejolak, emosinya tidak mampu, misalnya dalam kondisi sedih atau senang, sehingga turun naik emosinya tidak terlihat secara jelas. Orang bertipe ini cenderung dapat menguasai dirinya dengan cukup baik dan lebih introspektif. Cara tiap kepribadian dalam menyelesaikan konflik. A. Sanguinis. Dalam menghadapi suatu konflik atau masalah, tipe ini harus bersikap lebih tenang dalam berpikir karena terkadang apa yang kita katakan tidak berbanding lurus dengan perkataan dan perbuatan kita. B. Melankolik. Dalam menghadapi masalah atau konflik, tipe ini cenderung pesimis dan mudah menyerah. Tipe ini harus lebih percaya dengan dirinya dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada, karena itu hanya akan membuang waktu. Banyak hal positif yang dapat tipe ini lakukan untuk sekedar melupakan kecurigaan yang ada di pikirannya. C. Kolerik. Dalam menghadapi masalah, tipe ini harus memulai berbagi keluh kesahnya pada orang lain. Coba sesekali memperhatikan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, karena itu hanya akan membuatmu merasa sendiri dalam menghadapi masalah, karena terkadang masalah akan terasa ringan jika dilalui bersama. D. Flegmatis. Dalam menghadapi suatu masalah atau konflik, tipe ini cenderung menghindar seakan lari dari masalah. Tipe ini harus lebih terbuka atas apa yang ia rasakan
atau apa yang ia tidak suka. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.